belum optimal, baru kontestasinya bisa. Kualitas sebuah biji dan aromanya tergantung dari daerah mana, lagi musim apa, kondisi apa waktu dipanen. Nah ini baunya beda, ini kalau kamu saya keliling, keliling 5 TPS. Keliling 5 TPS pada hari H itu, 5 TPS untuk pertanyaan saya cuma satu, berapa orang yang datang untuk nyoblos? Mangga. 5 TPS gitu keliling di 5 wilayah yang berbeda jauh-jauh gitu ya. Saya udah khawatir karena ternyata yang datang ke TPS kurang dari 70%. Kalau khawatir saya, aduh banyak gitu. I wasn't that happy gitu. Saya tuh berangkat 80% karena gini, buat saya ya, saya tuh pengen ngelihat orang antusiasnya kayak Pilpres 2014 gitu. Untuk pertama kalinya di atas 80% ya. Orang datang ke TPS teh. Bahkan di luar negeri sampai 95%. Iya. Saking antusiasnya 2014 ini. Ternyata gagal, kita gagal membangkitkan antusiasme masyarakat terhadap pilkada, menurut saya sih. Dan benar ternyata real count-nya cuma 65% yang datang ya. Yang datang 35 lagi tidak. 35 lagi golput. Nah, dari 35% itu ternyata sekitar di setiap TPS itu, satu TPS kan 500 ya rata-rata ya. 500 pemilih ya, 500 DPT, daftar pemilih tetap. Saya teh sebagai politisi merasa bahwa aduh, fungsi edukasi saya gagal. Kan buat saya politisi dan partai politik itu punya fungsi 3. Fungsi yang paling pertama, yang paling mendasar adalah edukasi politik. Mengajak orang menyadari bahwa dia punya hak politik, punya kepentingan politik gitu. Itu edukasi. Yang kedua, itu baru partisipasi. Partisipasi dalam hal apa? Satu, pencoblosan. Kedua, mengkritik. Ketiga, ikut dalam program pembangunan dan lain-lain. Ketiga, baru kontestasi. Dalam kontestasi inilah kita baru kan kelihatan pileg, pilpres, pilkada. Nah, fungsi edukasi sama partisipasinya menurut saya mah belum optimal. Baru kontestasinya bisa gitu. Kalau saya sebagai masyarakat gitu kan ngerasa kayak saya capek. Udah pileg, pilpres, sekarang pilkada nih. Capek pisan gitu. Jadi yang kemarin udah abis-abisan untuk pilpres udah wow gitu. Pas pilkada datang di KTP. Udah gitu kampanye lagi gitu. Jadi kita juga membangun kampanye teh kita pikirin. Desainnya kita pikirin. Baik mulai dari pertama narasi, kedua desain visual, ketiga copywriting. Gitu. Habis gitu bagaimana menyesuaikan narasi, visual dan copywriting ini ke dalam terjemahan dari si program gitu. Di dalam sisi komunikasi gitu ya. Ngadanan Farhana kumaha, wakilnya kumaha. Nah terus ketika mau masuk ke spouses gitu, saya termasuk yang tidak setuju. Nggak usah. Jangan dimasukin spouses sebagai bahan kampanye. Tapi background aja. Kalau background nggak ketolong. Harus. Kumaha misalnya background. Farhan itu siapa, bapak ibunya, Farhan itu istrinya kayak apa, Farhan itu anaknya kayak apa. Nggak usah ikut udah gitu. Dan saya juga melihat kan anak-anaknya Pak Erwin kan masih pada kecil-kecil ya. Udahlah, tolong dibawa gitu. Saya tuh dapat saran bahwa selalu ada kegiatan artistik setiap hari gitu. Sebetulnya orang tuh saya mah tidak bermusik, ya gambar juga gitu-gitu aja. Jadi akhirnya ada yang bilang,
bikin kopi tiap hari itu sebagian dari kegiatan artistik loh ya gitu. Jadi belajar bikin kopi. Tadinya mau belajar teh, tapi ternyata belajar teh mah jauh lebih mahal daripada bikin kopi. Kalau saya melihat minuman di seluruh dunia ini terdiri dari 3 macam. Berbasis teh, berbasis kopi, berbasis fermentasi. Oke. Fermentasi ini yang ujungnya semua beralkohol. Ya. Ya. Nah, kopi itu spesifik aja kopi. Harus biji kopi. Biji kopi yang kemudian difermentasi, lalu dijemur, lalu di roasting, digoreng, dibakar gitu sampai hitam. Lalu dihancurin, di grinding, lalu diseduh. Kopi ya. Iya. Nah, proses dari fermentasi ke pengeringan ke roasting itu akan menimbulkan aroma-aroma tertentu, ya kan? Gitu. Iya, nah. Aroma apa? Iya, kopi apa kan? Ini teh kopi dari Gunung Prau, Jawa Tengah. Jadi Dia hidup tumbuh di situ gitu, Kang. iya, jadi ini single origin di Pegunungan Prau. Jadi kalau kopi itu hampir sama kayak wine. Bijinya tergantung daerah mana. Itu akan pada musim. Jadi kualitas sebuah biji dan aromanya tergantung dari daerah mana, lagi musim apa, kondisi apa waktu dipanen, kondisi apa waktu difermentasi, kondisi apa waktu dijemur. Nah ini. Terus dari situ baru akan disesuaikan roastingnya mau kayak gimana. Mau roasting yang menimbulkan aroma coklat, aroma buah-buahan, atau menimbulkan aroma irama. Apa? Semudah itu kau menuduhku? Angger wes ya. Sudah mendengarkan dengan serius teh. Ujungnya ini tadi Akang yang bikin serius, Kang. Iya, di atas. Kalau mau lihat ntar ke atas. Oh, oke. Jadi tiap pagi Akang pokoknya ngopi teh wajib ya? Harus ya? Bukan karena kopinya, tapi karena kegiatannya gitu. Kan mesti ngukur. Akang dari biji berarti? Iya. Dari biji terus di grinding Di gitu? grinding. Kalau mau lebih simple, pakai ini pakai drip bag. Ya biji perahu. Kayak ada rasa-rasa ini ya, Kang ya? Nah, ada asam-asam dikit ini. Iya. Enak asam-asam dikit kalau pagi-pagi itu. Asik. Membuat acidity dalam perutnya lebih terjaga. Kita butuh acidity dalam perut supaya apapun yang kita makan bisa dicerna dengan lebih baik. Dan yang teorinya. Tapi sebelum ini harus makan dulu nggak, Kang? Kan ada orang yang kuat mahnya, ada yang enggak. Oh iya, kalau saya sih enggak. Saya enggak, santai. Enak kopi buatan Kang Farhan. Akang atau Om, kamu mah lebih terkenal Om di sini. Om Farhan. Ya lah. Gara-gara apa ya? Gara-gara Antv 2006. Itu kan gua produsernya. Iya. Kan kirim naskah. Iya ya. Akang kan studio di mana tuh? Di Cawang kan? Di Cawang ya. Cawang di sana ada penonton. Kalian di Kuningan. Oh. Di Jakarta Kirim ya. naskah di 2006 belum zaman WA kayak sekarang. Belum ya, belum sesimpel itu ya. Kirim kertas. Fisik ya. Sih. Nyampe ke studio fotokopi, mesti ada mesin fotokopi. Iya. Oh my god. Masukin ke prompter. 10 tahun sebelumnya di Australia, saya jadi tukang ngetik dan tukang fotokopi tuh. Oh gitu. Di sindikasi produsernya. Oh, menarik ya. Masa lalu ya. Santai dulu Om Farhan. Nah, kopi itu jangan banyak-banyak. Oh, kunaon? Jadi kayak tadi saya cuma bikin Iya, segitu tadi Pak. 200 mili untuk berdua. Karena kalau banyak kenapa? Kalau jadi gini, kalau kopi yang seenak ini ya, kayak orang Perancis. Kenapa? Diicip aja enaknya. Oh. Bukan kopi segini yang buk gitu. Pernah diketawain sama orang apa ya? Libanon. Ya pokoknya di Timur Tengah lah. Kita beli kopi, saya liputan sama tim. Beli kopi. Dia mah segini teh bisa kuat 4 jam. Iya, Nyetir. diisi. Setik. Kameramen saya. Terus kata dia teh, kamu haus. Haus air putih dan kopi. Berarti Akang favoritnya kopi dari mana ya? Dari mana aja tergantung. Jadi kalau
kalau kayak saya tadi bilang kan, kopi itu ada yang single origin. Misalkan ini khusus dari Gunung Prau, ada yang dari Ciwidey, ada yang dari Gayo, ada yang dari Sidikalang. Nah, tapi ada juga yang blend. Yang blend itu paling enak, paling jago ngeblend itu di sini kopi aroma di Bancai. Nah, dia tuh khusus ngeblend. Jadi biji kopi, greennya dia campur dulu, udah gitu dia roasting sedemikian rupa. Dan itu kan dari berbagai macam origin. Kalau udah jago itu, kalau kita belum jago ya kayak saya ya, green bean itu, si kopi yang belum di roasting itu udah kering ya, dicium ini kayak sama aja dari manapun. Kalau mereka bisa bedain nih, oh ini gini, oh ini, oh ini campurannya ini sama ini ya, yang itu sama ini gitu, supaya menghasilkan nanti begitu di roasting, roastingnya berapa derajat Celcius, berapa lama gitu. Jadi itu, nah ini nih yuk kita langsung grind gitu. Jagoan. Ya, mah jam terbang. Kalau saya belum sejago itu. Kalau Akang alirannya lebih ke Robusta, ke Arabica? Sama aja, cuma saya nggak ada masalah kan. Sekarang itu kan ada, sebetulnya ada 3 apa 4 ya, ada 4. Saya lupa yang 2 lagi apa. Ada 4 spesies kopi, tapi memang yang paling banyak tuh Robusta sama Arabica. Itu yang paling banyak. Tapi yang 2 lagi teh bukan Tribeca, ada yang namanya Tribeca, ada satu lagi apa gitu. Robusta sama Arabica mah tergantung kita mau nikmatinnya kayak apa gitu. Kalau Arabica memang harus suhu airnya di atas 88 derajat Celcius. Kalau Robusta pas di 88 derajat Celcius gitu, supaya aromanya teh pas. Ada yang bilang katanya Arabica lebih asam, Robusta lebih nggak asam gitu. Ya itu tergantung selera. Tapi yang paling aman mah mau kopi apapun supaya aman di perut, campur pakai susu. Kopi apapun dipakein susu mah enak. Kang, ini kopi, kalau saya kopi itu harus supaya melek, supaya tidak ngantuk. Dan kalau siaran bisa lebih fokus. Kalau Akang? Enggak, kopi mah kopi aja. Kopi, saya minum kopi for the sake of kopi. Jadi kalau emang mesti tidur ya tidur. Oh gitu? Iya. Nggak ngaruh? Ngaruhnya kalau misalkan seharian nggak ngopi teh berasa gitu. Cuman ada masanya juga kita mesti menolkan dulu kafein intake kita. Supaya ngebus gitu suatu saat. Supaya kita turun. Kayak kita mau lari. Iya, iya. Kalau kita, misalkan kita mau larinya apa nih? Lari yang serius ya, race lah gitu. Tanggal 8. Berarti tanggal 6 tuh, tanggal 6 aku cut off dulu. Baik itu mau race apapun ya. Mau lari, mau triathlon, mau sepeda, mau berenang gitu. Tanggal 6, 2 kali di 24 jam itu cut off dulu. Biar apa? Begitu hari H, terus saya minum mini shot biasanya. Kafein tinggi itu. Siapin 3 shot gitu. Kalau lari half marathon berarti per 8. Ini bekal? Ya, bekal. Jadi minum 1 dulu, mau start 1. Jadi ada kafein rush. Iya. Lari set kilometer 6 aku mesti minum sesuatu dulu, gel atau apa gitu. Kilometer 8 itu kopi day. Terus 8 km kemudian makanan yang agak padat kayak misalkan coklat atau roti plus kopi itu ngebus lagi. Nah itu kan itu udah 16. Nah 5 terakhir ya. Endurance. Aku kan tidak pernah melakukan lari lebih dari half marathon. Dulu. Pengaruh ya berarti ini ya? Kopi ya. Bantu aku gitu bisa. Itu sama aja kayak misalkan nih aku hari Senin udah padat gitu kerjaan. Besok hari Minggu kayaknya nggak terlalu padat banget, maka mungkin besok aku tidak akan minum kopi. Flat dulu. Nanti hari Senin baru minum kopi lagi. Jadi efek kafeinnya teh berasa ya. Naik, hilangin. Sama seperti tembakau. Saya kan nggak ngerokok sekarang, tapi saya menikmati tembakau dalam bentuk cerutu. Jangan tiap hari. Kadang bisa cuma 2 minggu sekali. Itulah. Gitu ya. Diatur kalau aku mah tiap hari ngopi, jadi udah nggak terasa yang Akang bilang itu ada. Bagus. Orang-orang yang minum kopi tiap hari seperti ini yang menghidupi para petani. Kalau minum kopinya kayak saya nanti ada masa petani, aduh saya nggak jualan nih karunya.
ya kan? Jadi ini salah satu aktivitas art buat Akang bikin kopi. Yes. Kalau mau lihat alatnya di atas. Let's go. Boleh nih Kak? Boleh dong, tapi ini mesti ditaruh dulu di tempat cuci piring. Membiasakan diri we. Supaya jangan kesenangan nyuruh-nyuruh orang. Supaya tidak manja. Supaya tidak manja. Jadi saya untuk hal-hal yang kecil seperti ini biasanya mengerjakan sendiri karena membiasakan aja. Itu sebabnya kayak di rumah yang biasa, di rumah itu setiap hari Minggu semua pekerja rumah libur. Dari penjaga rumah, security, driver, semua libur. Office boy semua libur. Jadi hari Minggu itu aku, istriku, Bisma, anakku ya beberes rumah sendiri. Dari mulai cuci baju, cuci piring, ngepel, ya kebun mah nggak sampai lah, kita nggak sanggup. Bersihin binatang peliharaan semua sendiri, biar tahu rasanya kerja sebagai seorang itu teh gitu. Dari kapan itu Kak kayak gitu? Dari dulu ya. Dari dulu, aduh, tamunya nyuci piring sendiri. Ini memang adik kelas saya yang sangat baik ya. Karena dari dulu juga dia membiayai sekolah dan kuliahnya dengan menjadi pekerja rumah tangga seperti ini. Berapa per jamnya? 5 juta. Wah, bisa aja. Per jam. Itu. Jadi ini memang ini sementara ya, jadi gudang ya. Kang, maaf ini. Nggak apa-apa. Jadi walaupun sementara gudang, jadi peralatan ini selalu saya jaga ya. Kayak kopi yang saya punya. Ini Excelso yang Arabica Gold gitu. Nah, ini yang ini saya baru dapat. Cara menciumnya gini, diginiin terus ditempelin hidungnya sini. Biar ininya keluar gitu ya. Baunya. Nah, kan ada aromanya ya. Iya, ada plus, ada angin. Iya betul. Iya. Okay. Ini ada anak-anak Gorillas Coffee dari Afrika. Wih. Rwanda. Berarti orang ini Akang beli sendiri atau ada yang ngirim oleh-oleh. Saya ke Rwanda belum pernah. Kalau ke Afrika saya baru pernah ke Burkina Faso dan Liberia. Itu Afrika bermasalah itu. Nah, ini ada yang buatan Sidi Kalang. Sidi Kalang teh Sumatera Utara bagian utara, Aceh bagian selatan. Jadi sebelum ke Masuk Gayo. Iya. Oh, dia koleksi kopinya. Ini apa? Nah, ini baunya beda. Ini kalau kamu tekan teh baunya kayak ada bau-bau coklat manis gitu. Gitu. Oke. Koleksi teh saya tinggal di Rempoa. Oke. Nah, untuk yang sederhananya, drip bagnya Malabar Coffee Drip Bag. Dipersembahkan oleh bank terbaik se-Indonesia. Nah, sekarang saya hanya mempromosikan bank ini. Drip bag. Ini alat grindernya. Mangga. Ini alat grindernya. Ini kettle yang ada suhunya. Oh. Berapa derajat? Gitu. Oke. Kalau kepanasan kenapa? Terlalu asam. Oh, gitu. Kalau kurang dari suhu yang di mesin kurang panas, ya akibatnya dia akan nggak mateng nyeduhnya. Gitulah. Ini pekerjaan saya setiap pagi sebelum ngapa-ngapain ini dulu. Dan ini koleksi tembakau. Oh, boleh dilihat atau koleksi tembakau? Nah, koleksi tembakaunya saya sengaja liatin ini yang lokal ya. Lokal itu datang biasanya dari Jember, Jawa Timur. Gitu. Ini hand roll semua nih buatan orang-orang nih pada ngarang. Nah, ini lihat nggak ada mereknya. Walaupun tetap ada juga yang buatan
Cuba. Kubanya Cuba ada. itu terbaik ya? Cuba teh Kayak terbaik. terkenal banget. Iya. Cohiba. Terbaik gitu. Oke, jadi ini tempat ini ruangan dipakai Akang khusus. Oke, ini sementara 3 bulan. karena ini 3 bulan, jadi barangnya sembarangan banget gitu ya. Maaf ya berantakan. Tapi kalau di rumah yang di Bandung itu ada khusus corner kopi dan teh. Oh. Yang di Jakarta juga ada khusus corner Iya, kopi dan teh. Iya. Yes. Menarik. Yang di Bandung. My Zen moment. Gitu. Oke, tunggu di bawah ya. Oke.